Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa khotbah tentang Nawasuta ini ya merupakan bagian dari kitab suci Khuddaka Nikaya ya, tepatnya di bagian Sutta Nipata ya, Sutta Nipata. Nah, Nawa di sini artinya perahu ya, perahu. Dan sebenarnya kalau mau mengartikan ya, Nawasuta ini artinya adalah khotbah tentang perahu seperti itu. Nah, perahu apa yang dimaksud di sini adalah Dhamma sebenarnya ya. Jadi Sang Buddha memberikan perumpamaan perahu itu seperti Dhamma ya, atau ajaran atau kebenaran atau segala hal yang memang dimengerti sebagai faktor-faktor yang perlu diketahui secara kebenaran ya, mutlak seperti itu. Nah, jadi istilah nawa di sini artinya adalah perahu. Nah, khotbah ini sebenarnya disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan yang Arya Sariputta. Jadi ada pada saat itu kasus terkait dengan beberapa bante ya yang membicarakan tentang kebiasaan dari yang Arya Sariputta seperti itu. Bisa di screen selanjutnya ya. Jadi latar belakangnya adalah percakapan dari para biku yang membicarakan kebiasaan yang Arya Sariputta terkait dengan kebiasaan memberikan penghormatan ke 6 arah. Jadi Bante Sariputta ini pada saat itu walaupun ya sudah mencapai arahat ya, masih melakukan sebuah kebiasaan ya, melakukan penghormatan kepada 6 arah. Tetapi ya, hal ini memang menjadi sebuah perbincangan khusus pada masa itu. Padahal beliau sudah arahat, tetapi kenapa kok masih melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, para bante banyak sekali yang membicarakan tentang kasus ini ya. Dan kemudian Sang Buddha ya menanggapi ya kasus tersebut dan menjelaskan kepada banyak biku tersebut terkait dengan pembicaraan yang membicarakan Bante Sariputta itu ya. Nah, Bante Sariputta sendiri terkenal ya bahwa beliau ini merupakan seorang biku yang sangat bijaksana ya dalam hal pengetahuannya, bahkan dikatakan beliau ini merupakan salah satu siswa utama dari Guru Agung kita, Guru Agung Buddha, yang mencapai tingkat kearahataan itu hanya dalam waktu 2 minggu setelah menjalani kehidupan kebikuan. Ya, jadi beliau sudah sangat terkenal sekali bijaksana dan juga sudah terbebas dari pengotor batin. Dikatakan demikian dalam literatur. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan, ya, wahai para biku, Sariputta tidak memberi hormat kepada 6 arah mata angin. Ya, dia bersujud, menghormati dan memuliakan gurunya yang telah mendukungnya sehingga dia bisa memahami ajaran. Jadi, secara batiniah sebenarnya yang Arya Sariputta ini dikatakan di dalam penjelasannya melakukan penghormatan itu bukan menghormat kepada 6 arah mata angin, utara, selatan, dan lain sebagainya. Tetapi beliau merasa ya kebiasaan itu merupakan suatu kondisi batiniah di mana beliau itu punya rasa terima kasih kepada guru-guru beliau ya yang telah mengajarkan kebenaran, yang telah mengkondisikan beliau itu bisa mendapatkan sebuah kondisi pencapaian arahata seperti itu. Nah, salah satunya yang terkenal memang guru beliau itu adalah yang Arya Bante Asaji. Ya, jadi beliau itu melakukan sebuah penghormatan itu ditujukan kepada guru beliau, ya, yang Arya Bante Asaji. Nah, kemudian sebenarnya suta ini hanya terdiri dari 7 bait saja, ya 7 bait saja. Nah, 7 bait ini menjadi pokok ajaran dari Nawasuta ini, khotbah tentang perahu ini, yang ditekankan oleh Sang Buddha terkait dengan bagaimana sebenarnya seseorang itu dalam memperlakukan Dhamma serta guru-guru yang mengajarkan Dhamma, ya seperti itu. Nah,
Apa saja isi dari sutta itu, kita akan mencoba membahasnya pada malam hari ini. Sengaja saya membuat screen ya, karena saya pikir sutta ini jarang sekali didengar oleh umat Buddha. Dan mungkin kalau mencari literaturnya, beliau hanya menemukan literatur terjemahan. Sedangkan dalam teks Palinya, biasanya kalau tidak punya aplikasi khusus di dalam Tipitaka ya, mereka jarang sekali membaca. Jadi saya malam hari ini memberikan isi dari Nawasutta yang terdapat dalam Sutta Nipata ini dalam teks Pali dan juga terjemahannya. Ya, silahkan di screen selanjutnya. Ya, Nawasutta pada syair 318 dituliskan begitu ya. Yasmahi damang puriso wijanya idang wanang dewata. Puja yeya so pujito tasmi pasana jito bahusuto atu karoti damang. Ya, yang artinya seseorang hendaknya menghormatinya. Darinya ia yang mengerti dhamma. Seperti para dewata menghormati indah. Dihormati seseorang yang mempunyai banyak ilmu bahusuta, senang hati dengan dia mengungkap dhamma. Ya, artinya apa? Sebenarnya Sang Buddha ketika menyampaikan syair yang ini menekankan bahwa kebiasaan dari Bante Sariputta ya, kembali tadi walaupun beliau melakukan sebuah puja atau penghormatan itu ditujukan bukan hanya semata-mata memberikan penghormatan kepada enam arah mata angin ya, tetapi beliau melakukan rasa hormat itu secara batiniah ditujukan kepada guru-guru beliau dengan tujuan sebagai bentuk rasa terima kasih ya, karena mengkondisikan beliau telah mengenal dhamma ya, kemudian juga mendapatkan wawasan pengetahuan dan beliau bisa mencapai tataran tingkatan kesucian seperti itu. Nah, sehingga Sang Buddha sangat memuji sekali kebiasaan yang dilakukan oleh Bante Sariputta ini. Dan kemudian Sang Buddha menekankan bahwa seseorang hendaknya menghormatinya. Menghormatinya ini artinya adalah guru-guru, ya. Menghormatinya adalah guru-guru yang mengkondisikan seseorang itu bisa mendapatkan wawasan atau pengetahuan, ya. Wawasan atau pengetahuan terkait dengan kebijaksanaan, terkait dengan kebenaran, terkait dengan bagaimana perilaku yang baik, terkait dengan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan karena mengetahui itu sebagai kondisi yang bermanfaat dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi seseorang hendaknya menghormatinya. Yasmahi damang puriso wijanya. Ya, nah artinya begitu. Nah darinya ia mengerti, ya, dhamma. Yang darinya yasmahi damang itu yang darinya dia mengerti dhamma. Ya, jadi ketika seseorang memahami dhamma dari orangnya, ya guru-guru dhamma, ya di sini dia patut menghormati orang tersebut, ya. Nah dikatakan bagaimana penghormatannya itu seperti para dewata yang menghormati indah, ya para dewata yang menghormati indah, ya. Jadi indah merupakan salah satu sosok dewa yang sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dipuja oleh kaum para dewa. Ya, jadi bahkan dikatakan di dua loka ya, dua alam dewa itu indah ini merupakan pimpinan ya dari para dewa itu. Dan indah ini memiliki kebajikan yang sangat besar, ya sangat besar, sehingga beliau ini bisa terlahir di alam dewa. Ya, yang dikatakan sebagai dewa indah atau dewa Indra. Indah artinya adalah penguasa, penguasa alam dewa. Ya, jadi para dewata yang bertemu oleh Dewa Indra, yang bertemu dengan Dewa Indra ini biasanya punya respek yang begitu besar. Ya, sehingga para dewa ini dikatakan ya merupakan teladan atau contoh ya ketika seseorang itu menghormati guru-guru dhamma yang mengenalkan dhamma kepada diri kita. Ya, jadi inilah yang ditekankan di dalam
nawasuta di syair pertama ini. Nah, mereka yang memiliki banyak ilmu, ya, dihormati seseorang yang mempunyai banyak ilmu, bahusuta, ya. Ini terkait dengan Manggala Sutta yang sudah pernah saya jelaskan, ya. Jadi bahusuta di sini termasuk bagian-bagian ilmu, bukan hanya secara teori pariyati saja, tetapi mereka yang telah juga mempraktikkan, ya, mengalami secara langsung pengetahuan yang mereka ajarkan dalam praktik pati-pati, ya, dan memperoleh hasil secara langsung dari apa yang telah mereka praktikkan tersebut, yaitu patiweda. Sehingga mereka dikatakan adalah orang yang memang layak dihormati sebagai seseorang yang telah memiliki banyak ilmu, ya, bahusuta. Nah, bagaimana cara kita menghormatinya itu? Nah, yang pertama itu dengan bersenang hati, ya, bersenang hati dengan mereka. Ya, jadi bukan malah membenci guru-guru Dhamma, tetapi kita merasa bersenang hati ketika harus berasosiasi dengan mereka, kemudian bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan dari apa yang telah mereka bagikan. Nah, sehingga ini dikatakan sebagai cara menghormat juga, yaitu bersenang hati dengan dia, dengannya, ya. Jadi Indang wanang dewata pujayeya, itu seperti para dewa menghormati indah. So pujito tasmi pasanajito, bahusuto patu karoti damang. Ya, bersenang hatilah dengan dia yang mengungkapkan dhamma, mengungkapkan kebenaran, yang bisa kita ketahui, yang bisa kita mengerti, yang bisa kita pahami, sehingga diri kita sendiri punya kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah kita mengerti, ketahui, dan pahami itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan guru-guru Dhamma, atau orang-orang yang memang dikatakan oleh Sang Buddha, mereka hendaknya dihormati, atau mereka hendaknya menghormatinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian screen selanjutnya di syair 319. Tadat hikat warna nisama diro, ya, tadat hikat warna nisama diro. Anagata tanca usu ya kanca. Winyu wibawi nipuno jahoti. Yo tadi sang bajati apamato, ya. Yang artinya setelah menyimak dan memahami maknanya, orang bijaksana melatihnya sesuai dengan dhamma. Ia yang penuh perhatian bergaul dengan guru seperti itu, menjadi terpelajar, winyu, bijak, wibawi, dan terampil, nipuna, ya. Artinya apa? Jadi ketika seseorang menghormati guru itu, selain dengan cara bersenang hati, tetapi juga hendaknya seseorang itu mampu, ya, memiliki kondisi mau mendengar, ya, mau mendengar, menyimak dengan baik, kemudian juga berupaya memahami maknanya. Jadi bukan hanya mendengar saja, bukan hanya menyimak saja, tetapi mencoba untuk memahami maknanya juga dari apa yang telah disampaikan oleh guru-guru Dhamma tersebut. Ya, nah, orang bijaksana melatihnya sesuai dengan Dhamma. Ya, jadi bukan hanya dengan memahami tadi ya, saya katakan cara menghormat itu selain bersenang hati, kemudian mau mendengarkan, ya kemudian juga mau memahaminya. Nah, orang yang bijaksana dikatakan mereka juga mau melatih, ya, melatih diri terkait dengan apa yang telah dia simak, ia dengarkan, dan ia telah pahami. Nah, sehingga itu merupakan juga bentuk penghormatan ya terhadap guru Dhamma atau guru-guru yang telah mengajarkan kita tentang kebenaran, ya. Nah, setelah orang ini mampu menyimak, mampu memahami maknanya, dan telah mempraktikkan ya ajaran dari para bijaksana tersebut, dari guru-guru Dhamma tersebut, ya, orang itu akan mendapatkan buah secara langsung, yaitu akan mendapatkan kondisi memiliki penuh perhatian juga, bergaul dengan guru-guru seperti itu, ya. Dia akan menjadi orang yang terpelajar, ya. Winyu, terpelajar di sini artinya apa? Terpelajar di sini mungkin kalau kita tidak memahami bisa saja mengartikan sebagai mereka yang sudah mendapatkan gelar-gelar sarjana seperti itu ya, gelar pendidikan di sekolah-sekolah umum, tidak, ya.
Terpelajar di sini maksudnya adalah memang mereka memiliki wawasan, pengetahuan terkait dengan wawasan pengetahuan dhamma yang diajarkan itu. Ya, artinya orang ini adalah orang yang memang sudah mendapatkan sebuah pengajaran, ya pengajaran terkait dengan apa yang dimaksud dengan kebenaran, ya terkait dengan berbagai macam aspek untuk melihat ya 4 kebenaran mulia, melihat tentang pancakanda, melihat tentang paticca samuppada, dan orang ini memang sudah mengerti dengan jelas, memahami maknanya dengan jelas terkait dengan praktik, ya terkait dengan teorinya, terkait dengan wawasan pengetahuannya, dan terkait dengan bagaimana orang ini bisa menerapkan ke dalam dirinya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau dia dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan 6 landasan indria, orang ini sungguh-sungguh mengerti, bukan hanya sekadar teori saja. Jadi mata, apa itu mata? Ya, mengetahui kontak, apa itu kontak? Kemudian ketika melihat rupa bentukan, apa itu bentukan, orang ini jelas-jelas bisa menjelaskannya dan bisa mengetahui itu. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai penjelasan dengan cara yang menjadikan ya manfaat secara langsung orang tersebut menjadi dikatakan terpelajar. Ya, jadi bukan hanya sebuah istilah yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sudah mendapatkan gelar-gelar sarjana tertentu, tidak, tapi di sini lebih mengarahkan pada pengetahuan ya terhadap nama dan rupa, pengetahuan terhadap kebenaran Arya tersebut, pengetahuan terhadap pengetahuan dhamma itu sendiri. Jadi yang dimaksud winyu ya melihat di sini adalah menjadi seorang yang terpelajar ya. Nah, kemudian dia juga akan bisa menjadi orang yang bijak, ya. Bijak yang dimaksud di sini wibawi, ya. Jadi anagata tanca usuyakanca, winyu, wibawi, dan nipuno. Ya, itu adalah hasil secara langsung ketika seseorang itu bisa memiliki rasa hormat kepada guru-guru dhamma dan berasosiasi dengan guru-guru dhamma atau guru-guru bijaksana seperti itu, ya. Jadi mereka akan menjadi seorang yang bijak, menjadi seorang yang matang, bukan orang yang belum matang atau belum bijaksana. Nah, dikatakan orang yang bijaksana ini adalah orang yang dewasa secara batin, ya. Jadi mereka yang memiliki kondisi kebijaksanaan secara batin itu artinya ya batinnya sudah tidak kanak-kanak lagi, ya. Kalau kanak-kanak itu ya dikatakan masih balita, masih belum bisa memahami, ya. Saya pernah mendengar istilah dari Bante Dhammadhiro ya, bahwa istilah orang yang belum bijaksana itu ya dikatakan masih kanak-anak, ya masih anak-anak seperti itu. Ya ada istilahnya itu balo ya, balo atau bala. Itu berbeda artinya dengan kekuatan ya. Balo yang dimaksud di sini adalah orang bodoh ya, orang bodoh. Nah, kemudian mengalami pergeseran makna bahasa ya, artinya kata begitu dari kata balo menjadi balita. Nah, artinya balita itu masih anak-anak. Artinya anak-anak itu ya belum dewasa, belum bijaksana, masih bodoh dikatakan, belum punya banyak pengetahuan, ya banyak wawasan terkait dengan kebenaran sehingga mereka masih dikatakan ya anak-anak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ya, ada orang memuji kita, wah masih apa ya balita ya wajahnya imut-imut ya seperti balita, jangan kepedean ya. Siapa tahu itu kalau orang bijaksana yang mengatakan itu ya mencerminkan diri kita itu masih belum dewasa, belum matang begitu ya. Nah, itu adalah tambahan saja terkait dengan makna atau istilah. Ya. Jadi kalau seseorang ya bisa punya kondisi ya berkumpul dengan orang bijaksana, guru-guru dhamma ya yang mengajarkan kita tentang kebenaran, kemudian kita juga punya respect, punya rasa hormat terhadap guru-guru dhamma itu dengan cara bersenang hati ya bersama mereka, kemudian juga berusaha ya mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kemudian juga selain mendengarkan, menyimak dan berusaha memahami makna dari apa yang telah mereka sampaikan itu, kita akan memperoleh ya kondisi-kondisi wawasan atau pengetahuan ya, kemudian menjadikan diri kita juga memperoleh kebijaksanaan itu. Nah,
Kemudian mereka adalah orang-orang yang terampil juga, ya. Terampil di sini artinya apa? Terampil di sini artinya adalah karena orang ini memiliki kondisi atau kesempatan untuk bisa mendengar, ya, memahami secara langsung dhamma yang diajarkan oleh para bijaksana itu. Kemudian orang ini juga memperoleh ya kondisi secara langsung ya untuk dirinya sendiri mempraktikkan ajaran itu. Ya, mempraktikkan nasihat itu, mempraktikkan apa yang disampaikan oleh para bijaksana itu. Sehingga dirinya sendiri itu memperoleh manfaat, yaitu terampil dalam praktik dhamanya itu. Ya, karena sering melihat ke dalam, insight ke dalam. Begitu dirinya sendiri mengalami perasaan senang, dia melihat apa yang menyebabkan perasaan senang muncul. Begitu orang ini mengalami perasaan tidak senang, nah dia juga langsung melihat ke dalam dirinya apa yang menyebabkan perasaan tidak senang muncul. Nah, begitu dirinya mengalami berbagai macam aspek penderitaan ataupun kebahagiaan pun, dirinya juga terus melihat ke dalam terkait dengan wawasan pengetahuan yang ia pahami. Sehingga nipuna ya muncul di dalam dirinya, muncul di dalam setiap indria-indrianya. Yang dikatakan ya indrianya itu menjadi terampil, ya batinnya itu menjadi terampil dalam memahami dhamma. Ya, ini adalah yang dimaksud dengan keterampilan di situ. Ya, jadi aspek-aspek yang penting juga untuk kita pahami bahwa manfaat ya di dalam Manggala Sutta pun dikatakan bahwa berkumpul dengan para bijaksana ya Pandita Nanca Sewana itu pun merupakan suatu berkah ya berkah utama. Nah, orang-orang yang memiliki kondisi ini di dalam Sutta Nipata ini pun juga ditekankan bahwa mereka juga akan menjadi terpelajar, menjadi bijak, ya, juga akan menjadi seorang yang terampil dalam praktik dhamma itu sendiri. Nah, ini adalah manfaat secara langsung ketika seseorang itu punya rasa senang hati, kemudian punya rasa hormat terhadap guru-guru dhamma dan juga memiliki kondisi berasosiasi atau berkumpul dengan guru-guru dhamma, ya seperti itu. Nah, boleh dilanjut dengan slide selanjutnya. Ya, pada syair ke-320 di Nawasuta ini dijelaskan seperti ini. Kudanca balang upa sewa mano, anagata tanca usu yakanca, idewa damang awi bawa yitwa awi tina kangko maranang upeti, ya. Jadi artinya kurang lebihnya seperti ini. Akan tetapi jika berlatih dengan seorang yang bodoh dan rendah, penuh dengan kedengkian dan belum mencapai tujuan, tidak memahami dhamma di sini, belum melenyapkan keraguan, seseorang akan mengalami kematian. Ya, apa maksudnya? Nah, tadi Sang Buddha di syair kedua menekankan tentang manfaat dari berkumpul dengan para bijaksana, punya rasa hormat ya terhadap seorang bijaksana dan memiliki guru-guru dhamma yang memang bijaksana. Ya, artinya mereka yang telah memiliki pengetahuan, memahami, kemudian juga telah mempraktikkan sendiri apa yang telah mereka ketahui dan pahami itu. Tetapi di syair ketiga ini, Sang Buddha menekankan juga bahaya dari memiliki guru-guru dhamma yang bodoh, guru-guru yang tidak bijaksana seperti itu ya. Jadi mereka ada berbagai macam aspek yang penting untuk dipahami bahwa ketika seseorang ini memiliki guru yang tidak bijaksana juga akan mengarahkan seseorang itu menjadi belum terbebas ya dari penderitaan atau tidak terbebas dari penderitaan itu ya. Nah, apa yang dimaksud di sini sebagai orang yang bodoh dan rendah? Ya memang orang yang bodoh dan rendah ini adalah orang yang tidak memahami ya terkait dengan pengetahuan yang tadi saya sebutkan ya terkait dengan 4 kebenaran mulia ya, kemudian sebab akibat ya tentang indria ya pancakanda dan lain sebagainya. Ya orang ini memang
Tidak memiliki kondisi itu. Ya, dikatakan mereka ya masih belum bijaksana, belum bisa melihat ya sesuatu yang menjadi sebab, menjadi akibat di dalam kehidupannya. Ya, terkait dengan dirinya sendiri maupun pihak lain. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan bodoh ya dan rendah ya. Dan orang-orang seperti ini memang biasanya masih memiliki pandangan salah. Begitu. Nah, dikatakan mereka yang masih bodoh dan rendah ini, yang tidak mengetahui tentang sebab akibat, maka batinnya akan dipenuhi dengan kedengkian, ya, dan belum mencapai tujuan. Apa yang dimaksud tujuan di sini? Tujuannya adalah maga dan pala atau nibana itu sendiri, atau padamnya kilesa, atau minimal, ya, kondisi-kondisi di mana seseorang itu sudah merealisasi maga dan pala dari tingkat sotapati, ya, sotapana, hingga arahata. Ya, kalau mereka belum mencapai tujuan itu, dikatakan ya masih bodoh, masih rendah. Ya, nah tetapi minimal seseorang yang sudah mengarahkan batinnya ya pada kondisi-kondisi ya untuk memahami apa namanya 4 kebenaran Arya tentang sebab akibat dan kondisi untuk mau respect ya terkait dengan kebenaran itu. Nah, mereka juga mengarahkan pada kebijaksanaan, ya seperti itu. Nah, mereka tidak memahami dhamma di sini. Ya, dhamma di sini artinya dhamma yang bisa dilihat secara langsung, ya. Itewa dhammang, ya. Jadi dhamma yang bisa dilihat secara langsung, ya. Di mana? Di dalam dirinya sendiri, ya. Contohnya ketika seseorang mengetahui ada penderitaan. Saya yakin ibu bapak semuanya sudah pernah mengalami yang namanya penderitaan. Dari penderitaan yang sederhana hingga penderitaan yang berat, ya. Saya yakin itu. Tetapi belum tentu orang-orang itu bisa melihat penderitaan ini secara jelas di dalam dirinya. Artinya itu sungguh-sungguh tidak mengerti ini sebagai penderitaan yang sudah berulang kali kita alami, kita rasakan. Ya, begitu. Termasuk juga mungkin di antara kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan keinginan, begitu. Tapi tidak memahami bahwa keinginan itulah yang menyebabkan penderitaan. Dan melekati keinginan itulah menjadi akar penyebab penderitaan yang berulang-ulang. Ya, nah ini juga dikatakan mereka belum memahami ya atau tidak memahami dhamma di sini. Ya, kemudian ketika ada rasa senang, rasa tidak senang, mereka tidak tahu sebabnya. Mereka juga tidak memahami akibatnya. Mereka juga tidak kontak apa yang dimaksud dengan apa bentuk suara dan lain sebagainya. Mereka tidak memahami itu. Ya, maka mereka dikatakan ya tidak memahami dhamma di sini. Mereka masih terjerat oleh berbagai aspek kesenangan indria. Ya, pancakama guna dikatakan begitu, 5 kesenangan indria dari mata, dari hidung, dari telinga, dari lidah, dari kulit, ya, mereka masih terobsesi oleh kesenangan-kesenangan indria itu. Dan orang-orang yang masih punya obsesi terkait dengan kesenangan-kesenangan indria itu, ya pasti juga masih terobsesi oleh ketidaksenangan juga. Ya, di mana ada kesenangan, pasti di sana juga ada ketidaksenangan. Contohnya, begitu kita senang ya melihat benda-benda yang memang menyenangkan untuk diri kita, nah nanti begitu ada benda-benda yang tidak menyenangkan kita lihat, ya, kita menjadi langsung muncul kebencian. Nah ini karena juga ada keinginan di dalam diri kita bahwa ada aspek yang ingin kita lihat terkait dengan sesuatu yang menyenangkan. Demikian juga dengan suara, dengan rasa, dengan sentuhan, ya, dengan penciuman. Ya, begitu kita mencium aroma yang harum-harum, oh langsung kita menyenangi aroma itu. Nah, tetapi kalau kita langsung saja tercium aroma yang tidak enak, ya, bau busuk dan lain sebagainya, kita langsung menolak hal itu dan kita tidak senang. Nah, di sana sebenarnya ada tanha juga. Tanha ada keinginan di mana kita sebenarnya menginginkan sesuatu yang menyenangkan, tetapi karena ada kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa kita terima, ya muncul ketidaksenangan. Nah, aspek-aspek ini selalu diamati, diperhatikan oleh mereka yang bijaksana. Tetapi bagi mereka yang tidak bijaksana, yang masih bodoh dalam memahami hal ini, ya mereka tidak mengerti hal itu. Mereka menolak aspek-aspek kebenaran ini. Mereka tidak memahami
apa yang menyebabkan mereka menjadi kecewa, tidak puas, ya, teratap tangis, ya, menderita, usia tua, kematian, kelahiran, mereka tidak memahami itu. Apa yang menyebabkan hal itu? Nah, jadi sejauh mereka, ya, orang-orang tersebut tidak memahami kondisi tersebut, ya, sebab-sebabnya termasuk akibat-akibatnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan belum memahami dhamma di sini, belum melihat dhamma di sini, belum mengetahui secara bijaksana, dan dikatakan mereka yang masih bodoh dan rendah begitu. Nah, mereka juga belum melenyapkan keraguan, ya, keraguan-raguannya masih tebal, masih kuat di dalam dirinya, ya, terkait dengan diri sendiri, terkait dengan praktik itu, terkait dengan pengetahuannya, ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh para bijaksana. Banyak sekali keraguan-raguan yang muncul di dalam dirinya, sehingga ini pun juga dikatakan mereka masih akan, ya, disebut sebagai orang yang bodoh dan belum mencapai tujuan, ya, dan juga dikatakan belum memahami dhamma di sini, ya. Nah, keraguan-raguan ini memang manifestasinya sangat banyak sekali, ya, banyak sekali. Kadang kita sebenarnya telah memiliki pengetahuan secara langsung, tapi mempertanyakan pengetahuan dan pengalaman itu benar tidak, ini tidak, dan lain sebagainya. Karena kita belum melihat secara jelas apa sebenarnya hal itu, ya. Apa sebenarnya yang muncul di dalam batin, di dalam indria-indria kita, ya, mereka belum mengetahui sepenuhnya, ya, sehingga masih dikatakan mereka memiliki keraguan-raguan terhadap aspek-aspek yang muncul dalam batin maupun jasmani mereka. Ya, jadi ini yang dimaksud juga dengan keraguan-raguannya. Nah, kemudian kenapa ketika seseorang itu berkumpul dengan orang bodoh, ya, kemudian dirinya sendiri juga tidak menjadi pandai atau bijaksana, ya, artinya diri sendiri itu masih bodoh juga, masih terpengaruh oleh orang-orang yang mengajarinya tersebut, ya, makanya mereka akan terus mengalami kematian. Ya, artinya apa? Seseorang akan mengalami kematian itu berarti ya akan terus lahir begitu. Karena ya namanya kematian dan kelahiran itu adalah ya keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada kelahiran, pasti di sana ada kematian. Di mana ada kematian, pasti ada kelahiran. Nah, begitu orang ini belum, istilahnya itu belum bijaksana ya dalam melihat sebab akibat yang menyebabkan kelahiran, kematian, penderitaan, ya, kebodohan batinnya masih masih muncul di dalam dirinya sendiri, ya, dia akan terus berputar, ya, lahir mati, lahir mati, lahir mati, terus begitu. Batinnya dikuasai oleh marah, oleh pembunuh, ya, yang membunuh dirinya sendiri, yang berulang kali ya mengkondisikan kelahiran itu sendiri, ya. Jadi ini pun juga dikatakan sebagai sebab berkumpul dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bijaksana, guru-guru yang tidak bijaksana. Nah, Sang Buddha menekankan itu. Jadi kudanca balang, balang di sini artinya adalah bodoh, ya. Balang di sini adalah bodoh. Seseorang yang bodoh dan rendah. Upase wa mano, ya, ana gata tanca usu ya kanca idewa damang. Awibawa yetua awitina kangko marana upeti. Nah, itu adalah penekanan di dalam syair ketiga, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, di syair 321 di Nawasuta ini dikatakan seperti ini. Yata naro apagamo taritwa, mahodakang salilang singga sotang. So vyuhamano anuso tagami, king sopare sakati tarayetung. Ya, yang artinya seperti halnya dengan seorang laki-laki yang telah turun ke sungai. Ya, aliran airnya besar dengan arus yang deras. Dia terseret mengikuti arus, bagaimana dia bisa menolong orang lain untuk menyeberang, ya. Jadi ini Sang Buddha kembali menekankan juga, ya, seorang yang bodoh, ya, amat sulit sekali bisa menyelamatkan ya orang lain, ya. Jadi guru-guru yang belum bijaksana tidak akan mungkin mampu, ya, menyelamatkan juga banyak orang, ya. Artinya menyelamatkan dari penderitaan,
menyelamatkan dari kondisi orang tersebut untuk bisa memahami 4 kebenaran mulia, melenyapkan penderitaannya secara total ya oleh dirinya sendiri, seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya juga kalau kita pernah membaca Saleka Sutta ya, itu perumpamaan lumpur ya, perumpamaan lumpur ada juga ya. Jadi selain orang yang menolong orang lain yang sedang terbawa oleh arus, ya Sang Buddha juga pernah menjelaskan di dalam Saleka Sutta itu tentang perumpamaan lumpur ya. Jadi seseorang yang masih berada di dalam lumpur tidak akan mungkin mampu menyelamatkan ya pihak lain ya. Justru bukan malah menyelamatkan, alih-alih justru malah membawa kondisi ketergelaman ya bagi pihak yang masih berada di dalam lumpur juga ya. Jadi orang bodoh seperti itu. Orang yang belum bijaksana, orang yang belum bisa memiliki wawasan pengetahuan terkait tentang ya sebab akibat, terkait dengan 4 kebenaran Arya ya. Ini memang sangat rentan sekali, ya sulit sekali untuk bisa membantu. Ya, jangankan memberikan penjelasan ya untuk mengarahkan sesuatu kepada orang lain harus bersikap seperti apa, kalau dirinya sendiri tidak pernah mempraktikkan ya apa yang telah ia ketahui sendiri, mereka pun juga sulit sekali untuk memberikan sebuah uraian atau penjelasan kepada pihak lain supaya pihak lain itu bisa memahami. Maka sangat jelas sekali ya kata-katanya bahwa di sini seperti halnya dengan seorang laki-laki yang turun ya ke sungai yang aliran airnya, air sungai tersebut deras dan dengan arus yang sangat besar ya, maka dia akan terseret mengikuti arus. Bagaimana dia bisa menolong orang lain untuk menyeberang? Ya Sang Buddha memberikan sebuah sindiran ya kepada guru-guru yang masih bodoh ya pada masa itu, pada masa kehidupan itu. Tidak akan mungkin ya orang yang masih bodoh bisa membantu orang lain menjadi bijaksana. Tetapi hanya orang bijaksanalah yang akan mengarahkan ya seseorang pun juga akan menjadi bijaksana, memahami dengan jelas dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu ya. Seperti itu. Ya baik, selanjutnya nah, di slide atau di syair 322 ya, Sang Buddha menjelaskan juga Tatewa damang awibawa yetwa bahu sutanang anisamayatang sayang ajanang awitinakangko king sopare sakati nijapetung, yang artinya demikianlah tanpa memahami dhamma, tanpa mencermati maknanya dari mereka yang mempunyai banyak ilmu atau yang punya bahusuta tadi ya, tidak mengetahuinya sendiri, belum menemukan keraguan, bagaimana dia bisa menolong orang lain untuk mengalaminya. Ya, artinya ini pun juga merupakan sindiran, penekanan yang kedua, ya. Ketika seseorang tanpa memahami dhamma yang dimaksud oleh Sang Buddha di sini ya 4 kebenaran Arya tadi terkait dengan sebab akibat juga ya, termasuk aspek-aspek di dalamnya. Kemudian tanpa mencermati maknanya dari mereka yang mempunyai banyak ilmu ya artinya tidak punya kemampuan untuk mau ya memahami, mau mendengarkan dengan baik ya. Kemudian juga orang itu tidak mengetahuinya untuk dirinya sendiri ya, belum mempraktikkan itu untuk dirinya sendiri maksudnya ya. Kemudian juga belum menemukan keraguan. Maksudnya apa? Orang yang ragu-ragu artinya mereka bahkan tidak bisa melihat keraguan-raguan di dalam dirinya. Ya. Bagaimana orang yang belum bisa melihat keraguan-raguan di dalam dirinya akan mampu melenyapkan keraguan-raguan. Ini pun juga dikatakan oleh Sang Buddha, orang yang belum bisa menemukan keraguan-raguan atau melihat keraguan-raguan itu di dalam dirinya, ya mereka juga belum bisa ya melenyapkan keraguan-raguan itu. Ya makanya sangat penting sekali aspek praktikal ya ke dalam diri kita, melihat batin kita ini dari segala aspek indria kita pun juga sangat penting. Bahkan kita juga harus jeli setiap momen, setiap detik dalam melihat kebenaran ini. Nah, bagaimana dia bisa menolong orang lain untuk mengalaminya? Dia pun juga tidak akan mungkin mampu
membantu orang lain untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Dhamma, ajaran Buddha itu. Kemudian bagaimana dia juga bisa mengarahkan orang lain bisa mencermati maknanya. Karena orang tersebut belum merealisasi sendiri, belum mengetahui sendiri di dalam dirinya. Apa yang mengkondisikan ini menjadi senang atau tidak senang. Benar tidak yang disampaikan oleh Sang Buddha itu? Nah, sudah belum kita itu melihat ke dalam diri sendiri, membuktikan sendiri apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu benar atau tidak. Nah, artinya kalau mereka sudah mengetahuinya sendiri, kemudian juga mampu melihat ya dengan jelas keraguan-raguan di dalam dirinya itu, lalu menemukan solusi untuk mengatasi keraguan itu, ya orang itu dikatakan orang bijaksana. Tapi kalau aspek-aspek ini belum dipahami, belum diketahui, belum dicermati di dalam dirinya sendiri, ya dia juga tidak memiliki wawasan bahu sutta, ya kemudian dia juga tidak bisa mengetahui itu di dalam dirinya sendiri, kemudian dia juga belum menemukan keraguan-raguan di dalam dirinya sendiri yang menganggap apa yang dia pikirkan itu benar sekalipun itu pandangan salah, ya dia pun juga dikatakan masih bodoh, ya belum bijaksana dan tidak mampu ya menolong orang lain untuk memahaminya juga, ya mengetahuinya juga. Ya ini sangat penting juga. Nah, selanjutnya ya. Kemudian di syair 323 Sang Buddha menyatakan bahwa yatapi nawang dalam maru hitwa piena ritena samanggi buto so taraye tatha bahupi anye tatru payanyo kusalo mutima. Ya, namun seperti halnya seseorang yang menaiki perahu yang kukuh dilengkapi dengan dayung dan kemudi, seseorang pandai, cakap, dan memahami caranya, akhirnya mampu membawa banyak orang lain pun untuk menyeberang di sana. Nah, artinya apa? Seseorang menaiki perahu ini artinya orang ini memiliki pengetahuan dhamma, ya, yang kokoh, wawasan yang kokoh di dalam batinnya, ya, dilengkapi dengan dayung dan kemudi, ya, mampu menggunakan itu, mampu alat-alat ini ya, sati, perhatian, ya, jalan Arya berunsur 8, mereka kuasai semuanya. Mereka bisa mengembangkan itu di dalam batinnya, ya, secara murni, secara terus-menerus juga di dalam dirinya. Dan orang yang pandai, cakap, dan memahami ini, ya, cara-cara menggunakan dayung kemudinya dengan baik, ya bisa menggunakan perahu itu dengan baik, ya, maka orang ini adalah orang-orang yang dikatakan orang yang terlatih, orang yang bijaksana dalam memahami dhamma ajaran Sang Buddha itu, dalam menggunakan dhamma ajaran Sang Buddha itu. Nah, tetapi kalau mereka tidak mampu, ya, menaiki perahu tersebut, ya masih oleng begitu ya karena keraguan-raguan, ya mereka masih dikatakan belum mampu, ya mengajak orang lain, ya untuk juga berkumpul di sana, ya atau menyeberang, ya sampai di pantai seberang, sulit sekali, ya. Tapi kalau mereka punya kemampuan untuk hal dalam memahami sebab akibat, ya kemudian mempraktikkan itu di dalam dirinya, mengetahui dengan jelas apa yang muncul di dalam dirinya, ya mereka adalah orang-orang yang bisa mengajarkan, mengarahkan itu untuk ya dijelaskan, untuk membantu orang lain juga bisa memahami hal itu dengan mudah, ya seperti itu. Nah kemudian di syair selanjutnya dikatakan ewampiyo dagu bawi tato bahu suto hoti aweda damo soki pare nijapaye pajanang sota wada nupani supapane, ya. Jadi artinya adalah demikian juga yang telah mencapai pengetahuan tertinggi, Wedagu, terlatih dengan baik, Bawita, memiliki banyak pengetahuan, Bahu Suta, dan memiliki sifat yang tidak mudah terganggu, Aweda Dhamma. Dia mampu menolong orang lain yang memiliki telinga yang siap mendengar,
sebagai kondisi penopang yang sangat kuat untuk mengalami dan memahaminya. Apa maksudnya di sini? Ya demikian yang telah mencapai pengetahuan tertinggi, pengetahuan tentang maga dan pala ya. Jadi mereka memang orang-orang yang sudah merealisasi langsung pengetahuan itu di dalam kehidupannya, di dalam praktik kesehariannya. Mereka dikatakan telah mencapai pengetahuan tertinggi. Nah, kemudian juga mereka terlatih dengan baik, bawita, ya, terlatih dalam hal ucapan, perilaku, ya, bahkan batinnya, ya, terlatih dengan baik. Ya, kemudian mereka dalam bersikap, bertutur kata juga baik, ya. Ini juga mengarahkan pada kondisi-kondisi karena batinnya telah terlatih dengan baik. Nah, kemudian mereka juga memiliki banyak pengetahuan, banyak wawasan terkait dengan pancakanda, terkait dengan 6 landasan indria, terkait dengan 4 kebenaran Arya, terkait dengan paticca, samuppada, anicca, dukkha, dan anatta, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang telah merealisasi langsung, melihat langsung itu di dalam dirinya. Kemudian mereka juga memiliki sifat yang tidak mudah terganggu. Aweda dhamma. Apa yang mengganggu itu? Yang mengganggu adalah 8 kondisi dunia yang di momen terakhir di Manggala Sutta itu pernah saya jelaskan juga, yaitu terkait dengan untung rugi, suka duka, dipuji dicela, dan juga yang terkait dengan terkenal dan tidak terkenal. Nah, mereka artinya tidak mudah terganggu oleh kondisi-kondisi itu, ya, 8 kondisi dhamma tersebut, 8 kondisi dunia tersebut, ya. Jadi batinnya menjadi teguh, tenang, ya, tidak terganggu oleh kondisi-kondisi itu. Nah, orang yang demikian dikatakan ya adalah orang yang punya pengetahuan juga, ya, orang yang punya pengetahuan juga. Nah, dia mampu menolong orang lain yang memiliki telinga yang siap mendengar. Ya, jadi menolong orang lain itu bukan sembarangan orang lainnya ini, tetapi memang orang-orang yang memiliki telinga yang siap mendengar. Artinya apa? Mereka yang juga telah memiliki kematangan batin, ya, punya rasa respect, punya rasa kemauan untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh para bijaksana itu. Nah, lalu apakah ada kasus sila ada orang bijaksana memberikan pengetahuan dhamma kepada mereka yang tidak bijaksana? Kira-kira bisa menolong? Sulit sekali. Ya, sulit sekali. Karena kualitas ini memang harus berimbang ya. Jadi antara yang mendengar maupun yang mengajarkan mereka juga memerlukan kematangan batin, ya sama-sama batin yang matang begitu. Nah, bagaimana dengan mereka yang bodoh, artinya yang belum memiliki kematangan batin? Di sini bukan bodoh secara intelektual ya, bukan, tapi memang batinnya itu masih anak-anak tadi, belum dewasa, belum matang. Ya, ya sulit, dikatakan sulit itu bukan tidak bisa, memang butuh waktu-waktu tertentu ya, pencerapan tertentu. Nah, suatu ketika ada satu cerita juga ya di zaman kehidupan Sang Buddha itu ketika Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna saat beliau melakukan perjalanan dari Gaya menuju Urwela ya beliau di sana itu bertemu dengan seorang ya Brahmana ya seorang Brahmana jadi bernama Upaka ya sebenarnya Upaka ini adalah seorang yang dikatakan itu sudah banyak belajar juga ya, sudah memiliki kondisi yang baik juga, bertemu langsung dengan seorang sama Sambuddha ya, bertemu langsung dengan seorang sama Sambuddha. Nah, waktu itu sebenarnya beliau mengetahui ciri-ciri dari seorang sama Sambuddha itu seperti apa ya, orang yang terbebaskan dikatakan itu seperti apa. Tetapi Upaka ini tidak punya rasa respect, tidak punya rasa ketergugahan batin dalam memahami bahwa orang yang sedang berada di hadapannya ini adalah seorang Buddha, orang yang telah merealisasi langsung kebenaran Arya itu, bahkan mengetahui secara langsung dengan dirinya sendiri, ya oleh dirinya sendiri, ya tentang kebenaran Arya itu. Nah makanya begitu bertemu dengan Sang Buddha ya, Upaka ini bertanya ya
siapa Anda gitu ya. Jadi apakah Anda orang yang sudah terbebas begitu ya kurang lebihnya. Lalu Sang Buddha pun juga menjawab bahwa beliau adalah seorang tathagata gitu, orang yang memang sudah bebas memiliki pengetahuan. Nah, Upaka hanya berkata, menggelengkan kepala dan ya semoga demikian adanya. Artinya masih ada keraguan-raguan di dalam diri Upaka bahwa apakah benar Sang Buddha ini adalah orang yang sudah terbebaskan sepenuhnya dari penderitaan. Nah, dari situ dia pun juga meninggalkan Buddha begitu saja. Ya, jadi tidak memiliki rasa respect, kemudian punya kemauan untuk mendengarkan ajaran dari beliau tidak ada. Ya, walaupun Sang Buddha memang sebelumnya ketika setelah mencapai pencerahan sempurna itu berpikir ya, mempertimbangkan siapa yang bisa memahami Dhamma yang begitu dalam ini, yang begitu halus ini, yang hanya bisa dilihat oleh para bijaksana. Ya, nah Sang Buddha berpikir tentang gurunya, ya Udakara Maputa dan Alaraka Lama, tapi ternyata gurunya ini sudah meninggal. Ya, 1 minggu sebelum ya Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, dan beliau-beliau itu sudah terlahir di alam arupa jana. Sehingga tidak memungkinkan mengajarkan dhamma yang dalam ini untuk beliau. Karena walaupun Sang Buddha sendiri mengetahui bahwa batin mereka ini sebenarnya sudah matang, tapi sudah meninggal terlebih dahulu. Lalu terpikir siapa yang cocok? Beliau baru mengingat ya 5 petapa. Ya, 5 petapa sahabatnya, ya petapa Pancawagya yang telah menemaninya selama menjalani praktik ya penyiksaan dirinya. Ya, setelah memikirkan tentang kondisi itu ya beliau bertekad untuk menuju ke hutan di mana 5 petapa itu tinggal ya seperti itu. Nah, inilah memang dikatakan orang-orang yang di sini diartikan memiliki telinga yang siap mendengar ya. Sota wadanu panisu papani ya. Itu memang adalah orang-orang yang memiliki kematangan batin, yang memang bisa memahami apa yang disampaikan ya oleh para bijaksana, dan mereka yang memang mau merenungkan itu, mempraktikkan itu di dalam dirinya. Ya, seperti itu. Dan mereka juga memiliki kondisi penopang yang sangat kuat. Ya, kondisi penopang yang sangat kuat itu apa? Ya, jadi dikatakan di sini, saya tidak menuliskan ya, tapi ada penjelasannya di dalam uraiannya itu. Ada penopang yang sangat kuat ya untuk kondisi orang-orang itu bisa matang batinnya ya, secara umum itu bisa mengetahui, mendengar dan memahami ya dhamma ajaran dari para bijaksana itu. Yang pertama itu kondisi penopang itu adalah disebut upanisaya pacaya. Ya, di dalam Patana ya, Patana Pali itu adalah kondisi-kondisi objek yang sangat kuat sekali ya, sebuah kondisi di mana dhamma menjadi faktor pengondisi yang menyenangkan, yang menjadi objek yang sangat penting sehingga menyebabkan dhamma itu menjadi fenomena mentalnya. Jadi ada kecenderungan-kecenderungan tertentu dari orang-orang yang sering sekali mendengar dhamma, sering sekali mengulang dhamma, kemudian membahas dhamma itu dan juga memahaminya. Nah, maka kondisi ini nanti akan menjadi kecenderungan dia dan menjadi kondisi penopang juga. Itu kondisi penopang yang pertama ya. Jadi ada 3 kondisi penopang dikatakan di sini, yang disebut sebagai upanisaya pacaya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ananta rupanisaya pacaya, yaitu kondisi tanpa antara yang menjadi penopang yang sangat kuat. Jadi ketika seseorang itu memahami dhamma, itu secara langsung di dalam dirinya muncul keterhubungan. Ya, mungkin contohnya seperti ini. Kadang kalau kita setelah mendengar atau membaca sesuatu atau memahami sesuatu ya, ada kondisi yang sangat kuat. Jadi tanpa jeda begitu kita langsung merealisasi itu di dalam diri kita. Contohnya ketika kita dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perasaan wedana ya.
kemudian kita langsung memahaminya itu secara langsung ke dalam batin kita. Ya, merenungkan itu di dalam batin kita dan kita mengetahui itu. Ini yang disebut dengan perasaan wedana begitu. Nah, itulah yang dimaksud juga sebagai anantaru panisaya pacaya. Jadi ada kondisi yang tidak terjeda oleh waktu ya. Nah, itu langsung muncul pemahaman itu. Ya, ini adalah kondisi juga penopang yang sangat kuat. Dan ini faktor-faktor yang cukup matang juga ya, mengkondisikan batin menjadi matang juga. Jadi ada pengetahuan yang memang sering diulang, dipelajari, atau dia sudah pernah mendengar sebelumnya, kemudian juga memahami sebelumnya, begitu itu dijelaskan kembali dalam waktu sebentar, dia langsung bisa memahami. Ya, ini juga kondisi yang sangat kuat dikatakan begitu. Nah, kemudian kondisi penopang yang kuat yang ketiga itu disebut sebagai pakatu panisaya pacayo atau penopang alamiah yang sangat kuat ya. Jadi ini adalah memang ada faktor-faktor ya kemunculan kesadaran. Jadi kesadaran masa lampau yang dia timbun ya dalam ratusan ribu kali kehidupan juga memungkinkan juga ya kematangan ini muncul ya pada waktu yang tepat ya pada waktu yang memang dibutuhkan. Ya, tetapi jangan sampai kita itu terjerat dalam pandangan salah juga bahwa semua kondisi yang terjadi pada saat ini dalam kemampuan kita berpraktik ini dipengaruhi sepenuhnya oleh masa lampau kita, tidak. Tetapi itu memang ada sebuah kondisi dikatakan ya, walaupun bukan sepenuhnya, tetapi itu ada kondisi ya. Itu dikatakan merupakan kondisi yang sangat kuat juga. Jadi jangan main-main dengan apa kebiasaan yang kita lakukan ya. Kalau kita sering sekali mengulang kebiasaan-kebiasaan baik ya, hal-hal yang positif di dalam batin kita, walaupun dhamma itu sangat sedikit sekali kita merenungkan hanya satu syair saja, terus-menerus kita renungkan dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi penopang, kondisi yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Demikian juga hal-hal yang buruk ya. Contohnya kenapa seseorang sangat terjerat sekali oleh nafsu indria, ya nafsu ragawi, nafsu seksual, nafsu apapun itu terkait dengan kondisi kita saat ini sampai kita itu melakukan berbagai macam aspek ya kelekatan ya aspek ambisi ya terhadap kesenangan indria itu. Nah, itu pun juga timbunan kondisi-kondisi yang kita buat dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita tidak hati-hati, ya itu akan menjadi indria kita ya. Maka kecenderungan atau kondisi penopang ini juga menjadi faktor penting yang menyebabkan ya orang-orang itu bisa memiliki kebijaksanaan atau tidak ya. Nah, ini termaksud juga kemampuan memahami ya kebenaran, kemudian juga mempraktikkan itu di dalam dirinya ya, seperti itu. Nah, kemudian ditutup pada syair terakhir di 325 ya. Tasma hawe sapurisang baceta. Medawi nancewa bahus sutanca. Anyaya atang pati pajamano. Winya tadamo sa sukang labetati. Ya, artinya oleh karena itu ikutilah orang baik yang bijaksana dan banyak pengetahuannya. Setelah memahami maknanya, kemudian melatihnya, seseorang yang telah memahami Dhamma akan mendapatkan kebahagiaan. Yaitu adalah aspek ya sebab akibat dari berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana. Ya, artinya Sang Buddha di sini memuji sekali Bante Sariputta. Ya, kenapa Bante Sariputta bisa mencapai tataran arahata, mendapatkan kondisi untuk merealisasi maga dan pala, ya bertemu dengan Sang Buddha, kemudian bertemu dengan Bante Asaji, juga kondisi-kondisi lainnya. Nah, itu karena berbagai macam aspek yang membuat timbunan jasa kebajikan Bante Sariputta itu matang karena ya beliau sendiri juga punya kemampuan untuk memahami, punya rasa hormat juga, kemudian juga berkumpul dengan para bijaksana juga. Nah, kalau beliau tidak bertemu Bante Sariputta, tidak punya rasa hormat, ya terkait dengan Bante Asaji ya, maaf ya, calon Bante Sariputta ini tidak bertemu Bante Asaji, tidak
bersenang hati dengan keberadaan Bante Asaji, tidak punya rasa hormat, dan beliau juga tidak mendengar Dhamma secara langsung dari Bante Asaji, kemudian juga bertemu dengan Buddha, maka beliau tidak merealisasi ya kondisi-kondisi itu. Maka ya itu adalah sebuah sebab-sebab yang dibuat, yang dikondisikan karena telah mengetahui, telah memahami Dhamma itu dan punya rasa respect terhadap Dhamma itu sendiri. Nah, itulah 7 syair yang terdapat di dalam Nawasutta, Sutta Nipata, ya, Pali, di dalam Khuddaka Nikaya, ya. Nah, slide selanjutnya sebagai ringkasan di dalam sutta ini dikatakan seperti halnya seseorang yang menaiki perahu yang kukuh, dilengkapi dengan dayung dan kemudi. Seorang yang pandai, cakap, dan memahami cara memakai dayung dan kemudi, dia mampu membawa banyak orang lain menyeberang di sana. Ya, makanya Dhamma ini, Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini adalah Dhamma yang begitu luhur, Dhamma yang begitu dalam, namun juga bisa kita praktikkan. Sangat sederhana dan bisa kita praktikkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita bisa memahami itu, ya, sering-sering merenungkan hal itu di dalam diri kita, ya, kemudian kita pun juga telah mampu mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pun juga bisa ya mampu untuk membantu orang lain, ya, merealisasi, memahami ya Dhamma itu di dalam kehidupannya. Nah, inilah manfaat terbesar dari khotbah di Nawasutta ini yang menyarankan ya seseorang tetap berupaya menghormati guru-guru Dhamma dengan cara satu bersenang hati, memahami, mau mendengarkan ya dan juga merealisasi sendiri dari apa yang disampaikan oleh guru bijaksana itu. Nah, itulah yang perlu kita pahami di dalam sutta yang berjudul Nawasutta ini, khotbah tentang perahu yang disampaikan oleh Sang Buddha sebagai bentuk khotbah Dhamma terkait dengan rasa pujian beliau ya kepada Bante Sariputta yang walaupun beliau seorang arahat yang masih menghormati guru-guru Dhamma yang mengkondisikan beliau itu mencapai ya tingkatan arahata tersebut ya. Demikian uraian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator dan host. Terima kasih.